Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang utama, marilah senantiasa kita manjatkan rasa puji syukur kepada Allah Ta'ala, bahwasannya sampai dengan hari ini kita mestikan kenikmatan oleh Allah. Sekali lagi, kalau kita mau benar-benar menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Banyak sekali kenikmatan yang kita lupakan. Nikmatnya sehat baru akan terasa kalau kita sudah sakit. Nikmatnya selamat baru akan terasa kalau kita sudah celaka. Nikmatnya hidup akan terasa kalau kita sudah mendekati sakaratul maut. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita lupakan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa saling mengingatkan untuk saling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kedua kalinya salat ma'asalam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mendambakan pingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tetapi tidak semua orang demikian. Ada orang yang bahagia hidupnya di dunia tetapi tidak bahagia di akhirat. Ada orang yang tidak bahagia di dunia, tetapi dia bahagia di akhirat. Yang ketiga, tidak bahagia di dunia, tetapi dia juga tidak bahagia di akhirat. Tentunya kita berharap menjadi golongan yang keempat, yaitu orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yang nantinya kita akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nabi menyampaikan, Al-jannatu mustaqotun ila arba'ina farid. Surga itu mendamba-dambakan, surga itu mengharap-harapkan arba'ina farin, 4 golongan. Siapakah 4 golongan yang ditunggu-tunggu oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran adalah orang-orang yang nanti idam-idamkan surga. Perintah Nabi, aksiru fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi minal Qur'an wa yuksaruhu sarruhu wal yudiku ala ahlihi. Perbanyaklah rumah kamu itu baca Al-Quran, karena sesungguhnya rumah-rumah yang tidak ditempati baca Al-Quran itu akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya. Wal yudiku ala ahlihi, dan penghuni rumah itu akan disempitkan rezekinya oleh Allah. Maka rumah-rumah yang tidak dibaca Al-Quran itu, Masya Allah, banyak sekali kejelekannya. Rumah tangganya tidak tenang, anak-anaknya susah diatur, rezekinya susah, gara-gara ini, salah ini. Dalam riwayat yang sampaikan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lahu li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an lahu li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Kalau kita lihat salat kita belum bisa menjamin apakah salat kita nanti bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau kita melihat amal kita, berapa sih besarnya amal yang kita lakukan? Maka salah satu oleh Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Istiqomahkan, syafi'an lahu li ashabi, nanti akan datang kepada orang yang membacanya dan akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang kedua,
Orang yang diharap-harapkan oleh wahafidil lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik, menjaga perkataannya, menjaga ucapannya. Jangan sampai ucapannya menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai omongannya menyinggung batin orang lain. Mari kita jaga omongan kita. Kata Imam Ghazali, orang berbicara dibagi dua. Ada orang yang berbicara baru dia berpikir. Tapi jadilah orang yang kedua. Berbicara, maka fikirkan dulu apa yang akan kita bicarakan dengan orang lain. Apakah itu akan menyakiti hatinya atau akan menusuk hatinya. Kalau sekiranya tidak baik kita ucapkan, maka lebih baik kita diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam, itu lebih baik. Maka jaga lisan kita dengan baik. Yang ketiga adalah wa'id amil ji'an. Orang-orang yang diharapkan surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang yang lapar. Kalau kita punya kelebihan rezeki, mari kita lihat tetangga kita. Kita lihat saudara kita. Barangkali kita punya saudara. Itu malah lebih bagus. Kalau kita sedekah kepada saudara kita yang lebih dekat. Itu anjuran Nabi. Satu, kita mengangkat dia. Yang kedua, akan semakin mengakrabkan silaturahmi dengan keluarga kita. Maka mari kita lihat siapa sih keluarga kita yang kekurangan. Tetangga kita yang tidak punya makan. Kalau punya rezeki, mari kita beri. Apalagi saat ini kita dalam Ramadan. Banyak orang-orang yang puasa, yang habis lapar. Kita siapkan takjil. Kita siapkan minuman, makanan. Mudah-mudahan dengan kita memberikan takjil kepada orang-orang yang berbuka puasa, itu akan menjadikan kita termasuk golongan yang diharap-harapkan oleh surga. Kemudian yang keempat, orang-orang yang diharap-harapkan oleh surga adalah wasaumi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu nanti kita bertemu dengan Ramadan. Tidak akan jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita berpikir bahwa Ramadan ini mungkin Ramadan yang terakhir bagi kita. Mari kita perbaiki sholat kita dengan baik. Puasa kita dengan baik. Amal-amal kita dengan baik. Karena di bulan Ramadan akan dilipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seandainya mungkin Ramadan ini kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita diambil dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, mari kita puasa. Jaga dengan baik puasa kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Sekali lagi, ada 4 golongan yang ditambahkan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang sedang baca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa'id amil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah wasaumi fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.